Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perhitungan energi dan waktu paruh pada peluruhan radioaktif. Adapun anggotanya terdiri dari Anjani Najas Sanjaya, Putri Nurlailiana Safitri, saya Dinda Nuzati Amil, dan Rizal Surya Ahadiat. Adapun pokok pembahasan di sini ada 4. Yang pertama terkait proses peluruhan dan energi yang dilepaskan. Kemudian yang kedua distribusi energi. Yang ketiga perhitungan persamaan waktu paruh. Dan yang terakhir sifat eksponensial waktu paruh. Yang pertama ada proses peluruhan dan energi yang dilepaskan. Di sini ada 3 pokok bahasan, yaitu ada peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Next. Jadi untuk peluruhan alfa, inti induk memancarkan partikel alfa atau 2 proton dan 2 neutron, yaitu inti helium. Energi peluruhan terbagi antara partikel alfa dan inti hasil atau recoil. Sebagian besar atom-atom yang mengalami peluruhan alfa adalah yang memiliki nomor massa lebih besar dari 150. Energi partikel alfa biasanya berkisar sekitar 4 sampai 8 mega elektron volt, bergantung pada isotop induknya. Kemudian ini adalah bentuk umum dari peluruhan alfa. Next. Terjadinya pemancaran partikel alfa disebabkan oleh tingginya energi yang dimiliki oleh partikel alfa. Pada peluruhan alfa terjadi pembebasan energi. Energi yang dibebaskan atau energi yang disintegrasi ini akan menjadi energi kinetik partikel K. Alfa dan energi kinetik inti anak K besar energi yang dibebaskan Q dapat dicari melalui hukum kekekalan energi. Next. Nah, ini besar energi inti induk adalah sama dengan jumlah energi inti anak. Energi partikel alfa dan energi yang dibebaskan berlaku hukum kekekalan energi sebagai berikut. MI C kuadrat sama dengan MF C kuadrat plus M alfa C kuadrat plus Q. Q sama dengan M1 plus MF plus M alfa kali C kuadrat. Syarat terjadinya peluruhan spontan Q bernilai positif, yaitu Q lebih besar dari 0 dan M1 lebih besar dari MF plus M alfa. Karena Q merupakan energi yang dibebaskan berupa energi kinetik inti anak dan partikel alfa, maka Q sama dengan KF plus K alfa. Dalam peluruhan juga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu PI sama dengan PF plus P alfa, di mana P tersebut jika diuraikan menjadi M kali V. Jadi dari rumus tersebut bisa dituliskan MI kali VI sama dengan MF kali VF plus M alfa kali V alfa. Next. Kemudian besar energi next. Eh, jadi bisa dituliskan MF kali VF sama dengan M alfa kali V alfa. Kemudian kedua ruas dikuadratkan dan dikali setengah. Maka hasilnya menjadi MF VF kuadrat per 2 sama dengan M alfa V alfa kuadrat per 2. Dan hasilnya menjadi MF kali KF sama dengan M alfa kali K alfa. Dalam satuan massa atom U, MF sama dengan A-4 dan M alfa sama dengan 4. Sehingga dapat dituliskan menjadi A-4 KF sama dengan 4 K alfa. Sehingga bisa menjadi KF sama dengan 4 per A-4 K alfa. Berdasarkan persamaan yang tadi dapat disubstitusikan menjadi Q sama dengan 4 per A-4 K alfa plus K alfa, sehingga K alfanya menjadi A-4 per 4 Q. Next. Selanjutnya ada peluruhan beta. Peluruhan beta terjadi ketika pelepasan partikel beta, yaitu elektron berenergi tinggi. Dalam proses peluruhan beta,
Positron atau elektron diemisikan dari inti atau juga elektron orbital ditangkap oleh inti. Dalam semua kasus, neutrino atau antineutrino keduanya sama-sama diemisikan. Elektron dan positron merupakan partikel saling berlawanan. Sebagai contoh, mereka dapat meleburkan satu sama lain sewaktu ditempatkan pada tempat yang tertutup. Sehubungan dengan hal tersebut, ada dua jenis neutrino yang terlibat dalam peluruhan beta, yaitu neutrino yang diemisikan dalam peluruhan B+, dan antineutrino yang diemisikan dalam peluruhan B-. Keempatnya termasuk dalam golongan partikel lepton. Neutrino dan antineutrino yang dipostulasikan oleh Pauli tahun 1931 digunakan untuk menjelaskan kehilangan energi dan momentum anguler dalam proses peluruhan beta. Misalnya peluruhan suatu neutron bebas sebagai berikut. Next. Neutron mempunyai jumlah kuantum spin setengah, sehingga proton sama dengan elektron tanpa antineutrino. Pada ruas kanan dari persamaan tersebut, momentum anguler dapat dikonversikan tidak dapat dikonversikan selama momentum angular orbital dari elektron relatif terhadap proton mempunyai jumlah kuantum integer. Energi sinar beta bervariasi dan memiliki spektrum kontinu sehingga nilai maksimum tertentu atau Emax biasanya dalam 0,1, 0,01 sampai 3 mega elektron volt. Sumber energi yaitu pada peluruhan beta ada di partikel beta E- atau E+, kemudian di neutrino V atau V- dengan rumus sebagai berikut. Energi sinar beta tergantung pada isotop induknya karena massa partikel beta kecil ia memiliki jangkauan lebih panjang dibandingkan partikel alfa, tapi masih terbatas atau sekitar beberapa meter di udara. Next. Peluruhan beta negatif yaitu satu neutron di inti berubah menjadi proton. Emisi partikel beta negatif atau E- dan antineutrino elektron atau V-. Contohnya sebagai berikut. Kemudian untuk yang peluruhan beta positif, yaitu satu proton di inti berubah menjadi neutron. Dan emisi partikel beta positif atau E+, dan neutrino elektronnya VE. Contohnya sebagai berikut. Next. Kemudian untuk peluruhan gamma, sebagian besar peluruhan alfa dan beta meninggalkan inti dalam keadaan tereksitasi. Peluruhan dalam keadaan eksitasi ini dengan cepat menjadi keadaan dasar setelah memancarkan suatu sinar gamma atau lebih. Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik monokromatis yang terpancar dari inti-inti atom yang memiliki transformasi radioaktif. Sinar-sinar gamma tersebut memberikan suatu mekanisme untuk membuang energi pengaktifan dari inti-inti mengalami aktivasi. Energi sinar gamma yang dipancarkan sama dengan perbedaan energi antara dua tingkat energi dikurangi dengan energi kinetik inti yang terpental. Next. Ini merupakan gambaran tingkat energi inti. Kemudian next. Energi sinar gamma yang dipancarkan diberikan oleh hubungan HV sama dengan delta E sama dengan E-EF. Jika EF adalah tingkat energi dasar, maka tidak ada sinar gamma yang dipancarkan. Sedangkan jika tidak, inti akan memancarkan satu foton atau lebih. Tidak seperti halnya peluruhan alfa dan beta. Peluruhan gamma tidak menimbulkan perubahan nomor atom atau nomor massa dari inti. Foton gamma memiliki energi yang sangat tinggi atau dalam kisaran kilo elektron volt hingga mega elektron volt. Energi sinar gamma berasal dari transisi inti atom dari keadaan tereksitasi ke keadaan energi yang lebih rendah. Dengan rumus E gamma sama dengan E tingkat atas plus E tingkat bawah. Energi sinar gamma adalah energi foton tunggal yang sangat tinggi. Karena tidak bermassa, sinar gamma memiliki jangkauan yang sangat panjang dan penetrasi yang kuat, mampu melewati beberapa sentimeter timbal atau meter beton. Next.
Baik, berikutnya terkait distribusi energi, di mana distribusi energi ini mengacu pada cara energi peluruhan radioaktif terbagi di antara partikel-partikel yang dihasilkan. Setiap jenis peluruhan ini menghasilkan pola distribusi energi yang berbeda, tergantung pada mekanisme peluruhan dan partikel yang terlibat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi energi ini ada tiga. Yang pertama, tipe peluruhan seperti alfa, beta, atau gamma. Kemudian ada energi awal inti, serta partikel yang dihasilkan. Adapun distribusi energi dalam peluruhan alfa memiliki karakteristik yang pertama, peluruhan alfa ini melibatkan pelepasan partikel alfa, misalnya inti dari helium. Kemudian energi peluruhannya ini bersifat diskrit. Kenapa diskrit? Karena energi yang dilepaskan hanya bergantung pada perbedaan energi ikat inti sebelum dan sesudah peluruhan, di mana tidak ada partikel tambahan yang membawa energi secara acak. Adapun contohnya yaitu uranium 238 yang menghasilkan partikel alfa dengan energi tetap sekitar 4,2 megaelektronvolt. Berikutnya adalah distribusi energi dalam peluruhan beta. Adapun karakteristiknya ini melibatkan pelepasan elektron atau positron dan neutrino atau antineutrino. Energi peluruhannya ini bersifat kontinu karena energi total peluruhannya terbagi di antara elektron dan neutrino secara acak. Neutrino ini sangat kecil masanya, dia membawa energi dengan nilai yang bervariasi sehingga elektron juga menerima energi dalam rentang tertentu. Adapun spektrum dari energi beta ini grafiknya menunjukkan puncak energi paling mungkin itu tidak mencapai energi maksimum. Energi maksimum ini terjadi jika neutrino tidak membawa energi sama sekali. Adapun contohnya adalah tritium yang menghasilkan elektron dengan energi hingga 18,6 kiloelektronvolt. Next. Selanjutnya distribusi energi dalam peluruhan gamma. Karakteristiknya peluruhannya ini melibatkan pelepasan foton energi tinggi yang dimana peluruhannya juga bersifat diskrit. Kenapa diskrit? Karena energi foton gamma ini hanya bergantung pada perbedaan tingkat energi inti sebelum dan sesudah peluruhan. Contohnya ini ada kobalt 60 yang memancarkan sinar gamma dengan dua energi tetap yaitu 1,17 megaelektronvolt dan 1,33 megaelektronvolt. Next. Nah, ini merupakan kesimpulan dari perbandingan distribusi energi. Adapun tipe peluruhan alfa ini distribusinya diskrit, memiliki energi tetap dan tergantung pada intinya. Contohnya tadi ada uranium. Kemudian kalau beta ini distribusinya kontinu, dia memiliki energi bervariasi antara 0 hingga Ki. Contohnya tritium. Kemudian untuk yang gamma ini distribusinya diskrit karena energinya tetap dari transisi inti. Contohnya adalah kobalt 60. Dan selanjutnya adalah kondisi awal peluruhan radioaktif, di mana terjadi pada T sama dengan 0, di mana hanya inti induk yang ada, sementara inti anak dan inti cucuk belum terbentuk. Peluruhan dimulai dengan inti induk melurus secara eksponensial, membentuk inti anak dan cucuk. Terdapat tiga komponen utama yang menjelaskan kondisi awal. Jadi yang pertama ada pada waktu T sama dengan 0, di mana inti induk adalah satu-satunya sumber peluruhan pada awal proses. Jumlahnya dikatakan sebagai Na sama dengan T sama dengan 0 sama dengan Na,0. Kemudian didapatkan pada waktu awal belum ada inti anak ataupun cucu yang terbentuk. Jumlah inti anak dan inti cucuk adalah 0. Maka dapat dituliskan NB sama dengan T sama dengan 0 sama dengan 0. Dan NC, T sama dengan 0 sama dengan 0. Kemudian terdapat proses peluruhan pada kondisi awal, yakni inti induk melurus secara eksponensial mengikuti hukum peluruhan, di mana di, dapat dilihat pada persamaan berikut, do Na per dt sama dengan minus lambda A dikali Na. Dengan solusinya, eh, Na, NaT sama dengan Na dikali E pangkat minus alfa A dikali T, di mana inti anak mulai terbentuk dari peluruhan inti induk dengan persamaan diferensial. Do NB per DT sama dengan alfa A dikali Na min alfa B dikali NB. Di mana pada T0, NB mulai meningkat seiring peluruhan inti induk A. Kemudian yang ketiga, terdapat hubungan parent-daughter, yakni pembentukan inti anak bergantung langsung pada laju peluruhan inti induk, di mana produksi inti anak sama dengan peluruhan inti induk. Setelah inti anak terbentuk, inti ini juga dapat meluruh menjadi inti cucuk.
Kemudian terdapat waktu paru atau half time. Di sini saya jelaskan waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah atom dalam suatu sampel bahan radioaktif untuk meluruh menjadi bentuk lain yang lebih stabil atau menjadi produk peluruhan tertentu dengan persamaan sebagai berikut, yakni T setengah sama dengan ln 2 dibagi lambda. Peluruhan ini mengikuti hukum eksponensial yang berarti jumlah atom yang tersisa berkurang secara proporsional dalam setiap interval waktu paruh. Secara matematis, peluruhan ini dinyatakan sebagai persamaan NT sama dengan N0 dikali E pangkat minus lambda T. Kemudian lanjut, terdapat peluruhan berantai, di mana peluruhan berantai ini terjadi ketika inti atom radioaktif meluruh menjadi inti baru yang juga bersifat radioaktif. Dan proses ini berlanjut hingga mencapai isotop stabil. Setiap langkah dalam rantai peluruhan memiliki waktu paruhnya sendiri. Yakin yang pertama, terdapat persamaan peluruhan inti induk, di mana inti induk merupakan inti radioaktif awal dalam peluruhan berantai, di mana didapatkan persamaan dNA per dt sama dengan minus lambda A dikali NA, dengan solusi eksponensialnya NA T sama dengan NA, O dikali E pangkat minus lambda A dikali T. Proses ini mencerminkan bahwa semakin lama waktu berlalu, semakin sedikit jumlah inti induk yang tersisa. Inti induk tidak meluruh untuk menghasilkan inti anak. Next. Kemudian ada proses inti anak atau daughter. Inti anak terbentuk sebagai hasil peluruhan inti induk, tetapi ia sendiri juga bersifat radioaktif dan akan meluruh menjadi inti cucuk, di mana didapat persamaan untuk peluruhan inti anak yakni dNB per dt sama dengan lambda A dikali NA minus lambda B dikali NB, dengan substitusi NAT sama dengan NA dikali E pangkat lambda AT. Kemudian didapatkan NBT sama dengan lambda A dikali NA per lambda B min lambda A. Dikalikan dipangkatkan minus lambda A dikali T minus E pangkat lambda B dikali T. Next. Untuk proses pada inti cucu yakini hasil peluruhan dari inti anak. Didapatkan persamaan D NC per DT sama dengan lambda B kali NB min lambda C dikali NC. Dengan solusi eksponensialnya yakini NCT sama dengan lambda B per lambda C dikurangi lambda B, kemudian dikalikan lambda A kali NA, O per lambda B dikurangi lambda A, kemudian dikalikan E pangkat lambda A dikali T, kemudian dikurangi lambda E pangkat lambda pangkat lambda B dikali T, kemudian dikurangi lagi dengan lambda B dikali NA, 0 diperkan lambda C min lambda A, kemudian dikalikan lagi dengan E pangkat lambda A dikali T dikurangi E pangkat lambda C kali T. Next. Berikutnya ada sifat eksponensial waktu paruh, yaitu proses yang memiliki waktu paruh biasanya mengikuti pola peluruhan eksponensial. Maka laju peluruhan berbanding lurus dengan jumlah inti radioaktif yang tersisa dengan persamaan berikut yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi dari persamaan tersebut, sifat eksponensial menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, jumlah inti yang tersisa dari suatu zat radioaktif berkurang secara bertahap, namun laju pengurangannya terus melambat seiring berkurangnya jumlah inti tersebut. Pemahaman mengenai waktu paruh dan sifat peluruhan eksponensial memiliki signifikasi mendalam dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknologi. Konsep ini menjadi fundamental dasar dalam analisis kuantitatif peluruhan inti radioaktif, perhitungan energi yang dihasilkan oleh isotop, serta evaluasi keberlanjutan isotop radioaktif dalam aplikasi jangka panjang. Berikutnya merupakan contoh eksponensial paruh waktu. Estimasi ketahanan zat radioaktif dan sumber energi merupakan contoh pertama, yang di mana waktu paruh digunakan untuk menghitung berapa lama isotop radioaktif dapat mempertahankan kelangsungan peluruhannya untuk menghasilkan energi. Contohnya dalam reaktor nuklir, isotop seperti uranium 235 dan plutonium 239. Yang kedua, terdapat penentuan usia fosil dengan radioaktivitas.
Dalam arkeologi dan geologi, metode seperti penanggulangan radiokarbon memanfaatkan waktu paru isotop seperti karbon 14 untuk menentukan usia benda atau fosil. Yang ketiga, perhitungan dosis radiasi pada bidang kesehatan. Dalam aplikasi medis seperti radioterapi, peluruan eksponensial membantu dalam perhitungan dosis radiasi yang aman untuk digunakan. Isotop radioaktif dengan waktu paru yang panjang memerlukan penggunaan yang lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko yang lebih berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.